A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para santri PSKG Cabang 4 Jogja yang saya cintai dan para pemirsa PSKG TV manapun berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, kitab apa? Mbak? Kitab Riyadhus Shalihin. Karya siapa? Nah, udah beberapa kajian lo nggak tahu. Karya siapa itu? Di depan itu buka. Paling depan. Tampil depan itu loh, kok nggak tahu itu gimana itu? Terus? Abu Zakaria Yahya bin Sopo. Ayo. Kitab Riyadhus Shalihin itu karya siapa? Itu belum mulai loh, malah wis ramudeng. Soalnya kita hadiah Fatihah sama beliau. Loh, mosok nggak tahu. Ya. Siapa? Loh, ada itu di depan, ya itu baca. Siapa itu? Mbak Aira. Mbak Aira. Al-Imam. Al-Imamu, bukan Al-Imami. Imamu apa? Zakaria ya, terus ya bin siapa? Bin Paijan tak bin siapa itu? Yang kenceng tau. Bin Saraf an Nawawi ad-Dimashqi. Oh, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ngono lho, wis tak eling-eling. An-Nawawi. An-Nawawi itu ada dua. Nawawi ad-Dimashqi sama An-Nawawi Al-Bantani. Banten gitu loh Indonesia. Sama tokoh-tokoh hebat itu harus tahu gitu ya. Tahu enggak? Harus tahu lah Mbak ya. Itu dilahirkan sekitar 631 sampai wafatnya 676 Hijriah atau sekitar 1233, wafatnya 1000 berapa? 277 Masehi. Udah lama banget itu. Berapa ribu tahun kalau dari sekarang? Mbak, kira-kira berapa? Ada 1000 tahun? Ada ya? Ada enggak? 1277 dikurangi 2025. Ngitung ngono ya ora iso ya Allah. Diguyu tengu sampean kok. Ngono, bojone. Kira Mbak? Nah, 798 tahun yang lalu, tapi kitab-kitabnya, karya-karyanya masih dikaji sampai hari ini. Itu yang luar biasa. Ya. Saya ulang lagi ya, bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada sekitar 1.800 ya, 1.800 apa? Hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya. Riyadhus Shalihin artinya apa?
Riyadun itu artinya taman-taman, jamak dari ya, jamaknya itu ya. Dari apa kata raudun? Riyadul jannah, ya. Riyadus sholihin itu berarti taman orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena isinya itu mengajak pembacanya untuk masuk ke dalam taman kebaikan dan amal soleh. Nah, ngasih ngerti pengarangnya. Masuk bab hadis keberapa itu, Mbak? Hmm? Iya, hadis ke-7 loh sampean. Dari awal sudah saya jelaskan loh, masa lupa. Ditulis toh di kitabnya sampean. Ditulis di kitab itu ditulis sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ila hadrati Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi misalnya gitu. Al-Fatihah ngono ditulis ngono. Dadi nek misalnya ape maca kitab iki di Fatihah sik. Itu ya. Yuk kita mulai ya. Nah, hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ala alihi at-thahirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa inna wa min syarri nah Bapak. Wa ajdadana simbah Surawi. Simbah Al-Fatihah. Ila hadratin Syekh Muhammad Bapak wa ila hadratin bahya idatu sukran wa ila hadratin bahya ila hadratin bahya muntah ila hadratin bahya maqbul. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr kalau bahasa Arabnya Sakhr radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepadanya. Amin. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh atau bersabda, innallaha sesungguhnya Gusti Allah, innallaha sak temene Gusti Allah taala iku maha luhur sapa Allah taala, la yang duru iku ora ningali sapa Allah, la yang duru tidak melihat. Ya, Allah itu tidak melihat ila ajsamikum maring jasad-jasad bahwa awak-awakmu atau tubuh-tubuhmu. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat ila suwarikum maring rupa sira kabeh, kepada rupa kalian semuanya. Walakin yanduru, dan tetapi Allah itu
yanduru melihat atau memandang ila qulubikum kepada hati kalian semuanya. Jadi Allah itu tidak melihat diri kita itu rupa kita, bentuk badan kita, cantik atau buruknya kita, tetapi melihat apa? Perilaku dan hati kita. Ada perempuan yang cantik banget itu, tapi perilakunya sama tetangganya nggak baik. Yang Allah lihat itu apanya? Perilakunya. Ya. Kalau Allah melihat perilakunya, berarti badan kita, rupa kita menjadi penting nggak di mata Allah? Penting? Penting nggak? Ya. Berarti badan kita, rupa kita tidak begitu penting di mata Gusti Allah. Di mata Gusti Allah. Yang penting adalah apa? Akhlak kita, kepribadian kita, ya. Juga apa? Perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, insya Allah orang juga akan melihat kita baik. Kalau perilaku kita buruk, Allah melihat bagaimana? Buruk apa enggak? Allah melihat juga buruk. Nah ini yang harus diteladani oleh para santri-santri. Jangan sampai kita itu rajin sekali, sregep nak cara Jawane, ya, memperbaiki, kemudian masuk ke salon-salon hanya untuk apa? Mengejar tubuh kita biar tetap mulus misalnya. Rupa kita biar cantik. Tetapi justru kita lupa mempersolek perilaku kita. Nah, carane piye sih carane? Nah, yang pertama otomatis kita harus memiliki niat yang lurus dulu, Mbak. Niat yang lurus. Kenapa? Karena semua amal dan perilaku kita itu harus diniatkan karena Gusti Allah, bukan sekedar untuk mencari pujian. Nah, itu yang harus dilihat. Akhlak kepada manusia, hanya jujur, rendah hati, tidak menyakiti orang lain, itu adalah bagian dari perilaku dan keindahan atau kecantikan hati kita. Hanya ada istilah hablum minan nas, kemudian yang selanjutnya adalah hablum minallah. Akhlak kita kepada Gusti Allah, taat, menjaga ibadah, sholat 5 waktu, pokoknya poso Ramadan yo dilakoni, zakat yo dibayarke, ditunaikan. Apa saja perintah Allah kita laksanakan dengan ikhlas. Dan apa juga yang menjadi larangan-larangan Allah juga kita tinggalkan. Tidak sombong dengan amal kita, tidak merasa bahwa amal kita ini adalah yang paling baik daripada orang lain. Ya. Suatu ketika Nabi Musa itu, mau nggak saya ceritakan? Mau. Suatu ketika Nabi Musa itu diperintah sama Gusti Allah, hei Musa, kamu cari makhluk di sekitarmu yang lebih buruk dari kamu. Kalau kamu nemu, kamu bawa ke hadapanku. Nanti kamu ngomong sama aku kalau sudah nemu. Ya sudah, siap. Diko dawuh Gusti. Akhirnya Nabi Musa nyari. Cari itu, dia itu ragu itu. Yang lebih buruk dari saya, apa ya kira-kira? Ada orang gila, kayaknya kok enggak ya? Dia kayaknya enggak mungkin dah lebih buruk dari saya. Bahkan akhirnya nemu. Nemu apa? Asu, tahu asu kan? Yang gitu loh. Pernah dengar gak? Tahu mbak? Apa namanya itu? Anjing. Gak usah banter-banter. Anjing. Anjing. Akhirnya apa? Sama Nabi Musa itu didekati. Wah ini kayaknya ini yang lebih buruk dari saya.
udah pincang, anjingnya udah kurus, laparan, mau mati sekalian. Budikan juga, waduh itu kan udah lengkap sudah penderitaan anjing ini. Ya nggak Mbak? Lengkap sudah penderitaan anjing ini. Tapi dalam hati Nabi Musa itu ragu-ragu, apakah ini lebih buruk dari saya ya? Masa anjing ini lebih buruk dari saya? Saya nggak berani ah. Ya sudahlah. Akhirnya ngomong sama Gusti Allah matur. Karena Kanjeng Nabi Musa itu kalimullah ya sudah, ngomongnya piye aja mbok takokno aku to. Pokoke butuhe Kanjeng Nabi Musa kuwi iso ngomong karo Gusti, iso jagongan karo Gusti Allah. Mana Musa? Makhluk yang kamu tadi aku perintahkan untuk nyari, yang lebih buruk dari kamu. Apa jawaban Nabi Musa? Ya mohon maaf ya Allah, saya tidak menemukan sama sekali. Ternyata di dunia ini enggak ada makhluk yang lebih buruk dari saya. Apa jawaban Gusti Allah? Kalau kamu tadi sempat membawa anjing itu dan kamu menyebut bahwa anjing itu lebih buruk dari kamu, maka kamu tak hapus dari nabi-nabiku. Iya coba. Lemes itu Nabi Musa. Hampir saja hampir saja. Kalau misalnya tadi sempat dibawa anjing ini anjingnya ya Allah yang lebih buruk dari saya, langsung dicoret. Ya, makanya angel. Manusia ini kadang kan, aduh gimana ya, merasa lebih hebat dari yang lain. Sampean itu loh merasa lebih hebat dari semut aja loh. Iya coba sampean, iso nggak semut? Semut di PS kaki itu kan banyak itu. Kalau ada makanan itu wah ngerumpung semua, ngumpul semua itu. Apalagi ada gula gitu ya Mbak ya. Pas makan-makan itu kan banyak makanan yang bercacar-cacar misalnya. Semut itu cepat banget. Ternyata apa? Tidak ada makhluk yang lebih buruk dari kita. Yang lebih buruk itu ya dirimu sendiri itu. Ya. Yang lebih buruk adalah perilakumu yang buruk atas orang lain. Betul tidak? Kalau kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga perilaku kita. Sebagai santri, minimal kita mengikuti aturan yang diterapkan di pondok pesantren. Jadwal santri ki ngopo toh? Bar subuh ngaji, tadarus Quran, bersih-bersih, nanti masak sarapan. Yang sedikit nanti tadarusan atau tasmian, setoran hafalan. Jam 10 sampai jam 2 mungkin nulis kaligrafi. Ya, atau nanti sebelum duhur qailullah sebentar, tidur sebentar nggak apa-apa. Duhuran, kemudian ngaji lagi sampai sore. Ya, jadwal-jadwal itu harus dilatih itu dari sekarang. Kamu lihat coba Ustadz Asiri itu, sepadat apa jadwalnya? Mana-mana ya, ibu ngaji, ngajar, kadang masih ngisi kuliah, kadang ngisi kajian kitab, kadang masih ngisi ngajar kaligrafi, kadang juga harus ngisi apa? Tasmian Quran. Ini masih nulis Al-Quran 30 juz, Alhamdulillah. Al-Quran 30 juz Cilacap. Ya, Mushaf Al-Quran Basnas Cilacap. Ya, mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Targetnya 6 bulan harus sudah rampung. Khatam 30 juz. Nanti Quran itu dibuat besar ukuran 70 kali 80. 70 kali 100. Dan dicetak untuk diperbanyak dan dibagikan pada warga Cilacap. Ya, Alhamdulillah. Jadi mending kita menyibukkan diri untuk ibadah dan mengejar keridhaan Gusti Allah daripada kita sibuk ngomongin orang. Betul nggak? Sampai kalau nganggur itu aku yakin mesti ngomong ke koncomu, wis ta. Wedok-wedok iki cocote ya. Ya, tolong ya dijaga ininya ya. Penyakitnya wong wedok iki wah, agar ketemu karo kancane, jagung karo kancane. Lo kadang begadang itu loh. Malam saya lihat itu sampai jam berapa itu? Habis masak itu loh. Ada yang masih begadang dan ngobrol. Masamu kowe ngobrol aku ra ndungu to. Lho, kupingku beda karo kupingmu.
Ngomong wong lanang kono, ngomong iki, ngomong iku. Oh, iki ra penting banget. Sing guyang-guyu krasa. Lha iya apa ora? Kupinge ustad kok coba padakno karo kupingmu. Yo, contoh, kupingmu, yo mripatmu padha enggak karo mripate Kanjeng Nabi? Lho Kanjeng Nabi ngerti adoh kono, jarak 10 kilometer sama jarak 1 meter itu sama, Mbak. Piye? Njaluk padha karo Kanjeng Nabi? Njaluk padha? Kowe isih njaluk padha karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi melihat belakang nggak perlu noleh, yo piye coba? Saking ngampuhe tah piye? Kalau kita ngelihat ke belakang noleh nggak? Ah, oh iya itu ada batu, kan noleh toh. Kanjeng Nabi lihat belakang nggak perlu noleh kok, Mbak. Padahal matanya di depan dua. Loh, kok bisa ya? Tanpa noleh lihat ke belakang. Bisa tahu. Loh, piye coba? Itu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Makanya wong awak-awake dhewe iki njaluk padha. Ya padha karo sampean. Santri kok njaluk padha karo gurune iki ya baina sama wa sumur bur ya toh. Apalagi Kanjeng baina sama ya was sumur bursat. Saking adohe. Murid aja nggak boleh nyama-nyamain sama gurunya. Nak kowe kepengen padha karo gurune ya tirakat sik. Santri saiki do tirakate wegah. Rasa-rasa poso Senin Kemis kuat. Kuat pora? Rasa-rasa. Nabi Dawud kuat pora? Lu anak saya Bilqis ya, yang kemarin itu dari umur 15 tahun itu sudah mulai latihan poso Nabi Dawud. Sekarang udah Nabi Dalail. Dalail. Awalnya Nabi Daud dulu. Sekarang puasa Dalail 3 tahun. Sudah 3 tahun ini. Jadi kelas 1 Aliyah. Kemudian Mbak Zakia itu 3 tahun sudah. Puasa Dalail. Harus tirakat, Mbak. Santri sekarang kurang tirakat. Nah, tirakate santri yo kuwi mau, yo tirakat, ngempet ora mangan, ngurangi turu. Kanggo apa? Ngaji. Ngiku melek ngaji. Ya, wiridan, baca Quran. Sampai kalau nggak digitukan, kira-kira gimana? Saya istiqomah nggak baca Quran? Nggak bisa, makanya sami dipeso. Dan iso istiqomah ki sami dipeso. Dipeso-peso sithik lagi iso istiqomah. Nah, ini bukan dalam rangka pamer, bukan. Itu tahadus bin nikmah. Ya. Ustaz Asiri dulu waktu aliyah kelas 2 itu juga sama, puasa Dalail. 12 tahun. Ya. Terus setelah selesai puasa 12 tahun Dalail, poso Nabi Dawud, poso ngrawat, poso sing 6 sasi, poso sing 3 dina bleng ora mangan, ora ngombe, poso seminggu nyirih, poso 40 dina ora mangan sego, ora mangan apa-apa. Mangan mung telo siji tok, ana sing gedang siji tok sedina. Apa tak lakoni? Tujuannya apa? Tirakat. Terus sekarang puasa Dalail lagi lho. Ora kok terus mongan mangan. Jadi ular diwel sampean. Ular diwel tahu kan? Ular air itu loh, Mbak. Ular air itu berbisa apa enggak? Ada katak kecil aja loncat-loncat aja. Nyaman kan dia loncat-loncat. Disamber sama ular air itu. Ada kecupang ikan lagi santai-santai nyanyi-nyanyi. Hai pagi yang indah. Tiba-tiba dicaplos sama ular. Mati dah ikan itu. Ular itu bisa nggak kalau model begitu? Setiap detik makan, setiap menit makan. Hmm? Punya bisa nggak? Punya bisa nggak? Nggak punya, Mbak. Ular yang berbisa itu yang jarang makan. Ya, ular kobra itu jarang makan. Kali makan ya sudah, setelah itu puasa dia. Setelah makan itu sudah. Diem dia, masuk ke gua. Diem. Apalagi ular-ular yang besar-besar itu yang jenisnya kayak piton apa itu. Piton sih nggak terlalu berbisa ya. Yang berbisa-berbisa lainnya kayak ular hijau yang belakang itunya ada buntutnya merah itu loh. Wah itu sekali nyaplok kamu ya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena jarang makan. Betul tidak? Artinya kita belajar ini kan bukan hanya kepada Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran kan ayat yang bisa
dibaca. Tapi alam semesta, ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang tercipta, Mbak. Kamu bisa melihat di situ, kamu bisa membaca alam. Nek wis maca alam kowe iso niteni. Paham maksudnya niteni iki? Bisa mengambil pelajaran dari situ, bisa mentadabburi alam. Contoh misalnya paling gampang, banjir datang. Ketika banjir datang, itu ada efek nggak yang sebelumnya ditimbulkan? Ada nggak efek yang sebelumnya ditimbulkan? Kenapa kok tiba-tiba ada banjir? Orang banyak membuang sampah sembarangan. Orang banyak melakukan ilegal apa? Pohon dan macam-macam. Mengolah lahan yang tidak sesuai aturan, serampangan. Ini ada longsor, ada ini, ada itu. Kekeringan di mana-mana. Ketika gundul, gunungnya itu sudah gundul. Nah hujan, longsor nggak kira-kira? Longsor. Banjir sudah. Bisa nggak kita tadaburi di situ? Bisa. Berarti harusnya manusia itu jangan sembarangan terhadap Allah. Itu baru hal-hal yang kecil, belum yang lainnya loh. Apa saja kita bisa lihat. Kamu melihat burung aja itu. Ya Allah, burung merpati itu loh, luar biasa. Burung yang sangat setia dengan pasangannya. Dia hanya menikah sekali dalam seumur hidupnya, itu burung merpati. Saya itu kalah. Mau saya poligami. Masalahnya aku ora burung. Tapi ada burung yang model seperti itu, Mbak. Makanya kenapa merpati itu simbol ketika ada kartu undangan ada gambar merpati, wah ini pasti orang apa? Eh? Orang meninggal apa orang menikah? Orang menikah. Gambar burung kemudian apa namanya itu? Megang pita begitu. Burungnya burung merpati. Bukan burung elang, kalau burung elang mah patok sirahmu malah. Mbak Kavia. Burung merpati, simbol kesetiaan. Cinta yang murni, kan gitu loh. Dia tidak tergantikan oleh cinta yang lainnya. Sampai pasangannya meninggalnya dia menengahi, Mbak. Itu hebatnya burung itu, baru kita belajar burung. Serasa ada belajar semut. Nabi Sulaiman pernah kan? Ketika semut bercakap-cakap, ayo cepat kita minggir. Ya, kita minggir. Ini ada pasukan Sulaiman mau lewat. Kalau pasukan Sulaiman lewat terus kita nanti nggak cepat-cepat minggir, nanti kita diinjek-injek. Pernah kan dengar cerita itu? Nabi Sulaiman dengar. Kenapa? Karena Nabi. Iya kan? Nabi Sulaiman dengar karena Nabi. Ini apa? Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan semut itu. Ya ayuhan namlut khulu masaki. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita teladankan. Oke, kita lanjut. Wa an Abi Musa Abdillah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ia berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu su'ila pernah ditanya. Anir rajuli. Anir rajuli oleh seseorang laki-laki yuqatilu saja'atan
wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudalika fi sabilillah. Jadi tentang seorang laki-laki yang yuqatilu saja'atan, ketika laki-laki itu berperang ya karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, berperang karena kesukuan, membela sukunya, membela kaumnya, wa yuqatilu riya'an, ataukah berperang karena riya, ayyudzalika fisabilillah. Manakah berperang yang di jalan Allah itu, ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala. Dan Rasulullah menjawab, man qatala, man sapane wong atau siapa saja qatala yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Litakuna, agar, supaya kalimatullah, kalimat-kalimatnya Gusti Allah itu, atau ajaran-ajarannya Allah melalui Islam itu hiyal ulya, bisa terangkat, bahwa fi sabilillah, maka itulah perang di jalan Gusti Allah. Di perang dalam Islam itu apa disebut apa? Fi sabili, ya, al-jahid fi sabi, ya, al-jihad fi sabilillah. Di perang di jalan Gusti Allah itu al-jihad fi sabilillah. Makna jihad di jalan Allah itu apa? Misalnya, ya, maknanya itu luas sekali. Seperti yang tadi disebutkan oleh Rasulullah adalah segala upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan atau meninggikan agama Allah. Termasuk nak santri apa? Belajar. Nak guru ya apa? Ngajar. Termasuk melawan hawa nafsu, menolong sesama, menegakkan keadilan. Itu juga termasuk bagian al-jihadu fi sabilillah. Jadi perang itu jangan selalu dimaknai dengan makna yang sempit, Mbak. Ya. Dan perang dengan model ini itu ada khususiahnya. Itu hanya terjadi bila umat Islam itu diserang atau ditindas. Sampai jangan punya pikiran bahwa Kanjeng Nabi kok hobinya perang ya. Nabi capopo iki. Ya. Berarti sampai sing uteke urung tutuk. Otak kita berarti belum nyampe. Nabi itu hanya berperang, itu hanya untuk apa? Mempertahankan diri ketika diserang atau ditindas. Dan memang mengikuti perintah dari Gusti Allah. Kalau ada wahyu untuk dilakukan perang, ya perang. Kayak perang Badar itu perintah langsung dari Gusti Allah misalnya. Seperti itu. Dan itu pun harus mengikuti aturan syariat. Gak iso, saya naik dewe. Tidak boleh melampaui batas. Bahkan ada aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilanggar. Misalnya tidak boleh membunuh orang lemah. Orang lemah itu siapa? Wanita. Oleh nggak dipateni? Orang oleh, Mbak. Haram hukumnya. Anak-anak, orang tua, jompo. Apalagi kok tunanetra. Oleh nggak dipateni? Bacok ndase ae. Kafir iki lho. Menyalahi aturan perang nggak itu? Menyalahi aturan perang, Mbak. Kemudian juga tidak merusak. Di Indonesia ini demo aja merusak kok. Kayak kemarin itu ada demo. Merusak, menjarah. Melanggar aturan nggak seperti itu? Itu melanggar aturan, merugikan orang lain. Demo mah demo saja, silakan. Menyampaikan aspirasi. Menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, unek-unek, kritikan, boleh. Negara Indonesia negara
Demokrasi, tapi yang tidak boleh adalah Anda melakukannya dengan anarki, kekerasan, dengan cara membabi buta, main nyolong ini, nyolong itu, ya, mempermalukan orang lain. Ya saya tahu DPR memang bajingan, tahu saya. Banyak yang nggak jelas, ya, betul tidak? Ya, fakta itu memang iya. Tapi ya nggak usah terus kita semena-mena juga. Membalas perilaku mereka itu dengan cara yang lebih kejam dari itu. Itu bukan perintah agama itu. Justru nanti bisa menimbulkan apa? Presiden tidak baik. Termasuk perang juga harus dipimpin oleh orang yang betul-betul sah secara agama. Dipimpin oleh pemimpin yang bijak, bukan semenang-menang. Bahkan kata Rasulullah, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Ketika ada sahabat Rasulullah, ya, ditanya oleh Rasulullah, perang Badar ini termasuk perang kecil. Lah, kok perang kecil? Terus perang yang paling besar perang apa ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Ini yang harus diperhatikan. Ya, sekali lagi ya, jadi konteks perang dalam Islam selama ini yang harus kita pahami adalah bukan sembarang perang hanya untuk mengangkat senjata, tapi membela diri, menjaga agama dan menegakkan keadilan. Jadi siapa saja itu. Santri juga bisa ikut perang, ikut jihad. Jihadnya piye? Sinau sing temenanan. Ngapalke Quran sing sungguh-sungguh. Godaane wong wedok biasanya nek ngapalke Quran iki bayangane wong lanang ae. Wis ta, percaya omongan. Lagi entuk sak juz wis ditakokno. Mbak Aufi lho delok engkas ditakoki wong. Mbak Aufi sudah mondok ya? Sudah berapa juz sekarang? Berapa juz sekarang, Mbak Aufi? Hmm? Juz 7, juz 7. Nanti juz 8, 9. Saya mau ngelamar ini via Aufi, gimana ini? Ibu ditanyain terus. Kamu jawabnya gimana? Ya nggak apa-apa Bu, suruh nunggu 3 tahun. Aduh, kalah berarti Anda. Ya kalau sampean masih bisa dan semangat. Kalau tidak, santri-santri sekarang itu banyak yang tidak bisa tegas dalam memberi apa penolakan. Ya tegas saya, aku masih mondok nggak bisa, mohon maaf itu aja. Malah iya ya saya nggak tega nolak, wae. Bubar Quranmu langsung. Berbadan nikah, setelah nikah malah menyesal. Oh nikah ternyata kayak gini ya Us. Enak ya Ustazah. Capek saya. Kata siapa nikah enak? Ya? Kata siapa nikah enak? Ada yang bilang nikah itu enak? Oh nggak ada orang bilang nikah itu enak. Nikah itu pengorbanan ya. Nikah itu kita mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan apa saja kita korbankan. Betul tidak? Hanya kalau kamu nanti nikah, terus tujuan nikah itu aku pengen nikah biar bahagia, ya salah sampean. Tujuan nikah bukan mencari bahagia, tapi menciptakan kebahagiaan bersama pasangan kita. Itu yang benar. Nah sebelum itu terjadi, kamu harus cari bekal banyaknya. Bekal ini apa yang kita cari? Keahlian harus punya, pekerjaan harus ada minimal, mapan secara finansial, tabungan juga minimal ya ada. Ya, dasar-dasar agama, bagaimana menghadapi ketika suami marah, bagaimana ketika kamu jengkel dengan suamimu. Jengkel itu dilampiaskan apa ditahan? Enggak Kafia? Jengkel sama pasangan itu dilampiaskan apa ditahan? Kalau dilampiaskan misalnya sampai jengkel, lagi masak terus kira-kira wajahnya dilempar apa enggak? Dilempar ke muka suami, bahaya enggak itu? Bukan bahaya lagi, bahaya gitu ya. Wah ini namanya, itu bukan wal kaudhiminal itu, bukan menahan emosi, tapi melampiaskan emosi itu.
Suami juga sama gitu. Diomelin istri ya nggak usah marah, ya memang iya kok. Iya Bora? Mas ini gimana sih nggak punya duit? Suaminya memang nggak usah marah, wanita nyatanya nggak ada duit toh. Malah disuruh sabar, emang cukup makan sabar? Yang sabar deh yo, nggak bisa mas. Itu nggak cukup makan sabar kan gitu kan. Tapi kalau istri yang baik bagaimana jawabannya? Apa jawabannya Pak kira-kira? Kalau misalnya suami bilang sabar deh, ya, nanti beras juga saya belikan. Tapi nggak dibeli-belikan misalnya. Jawabnya ya, ya udah mas nggak apa-apa nanti aku tak makan lumut. Masalah apa ora? Masalah malah gitu kan. Berarti perempuan yang soleh bagaimana? Ya mas saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran rezeki kita. Aku tak sholat sunnah. Aku tak ngaji. Jenengan bogai. Tak paringi sangu. Sangu ini apa mas? Sanguku tak kayak noning sampean mas. Sangu doa dan cinta kepada kesetiaan. Ngono to carane itu sing apik. Malah ngomel lah ya. Grambiang ora jelas itu kan. Tiba-tiba gelontang. Ruat barang di uncal-uncal ke. Saus tiba-tiba diciprat-ciprat ke ning tembok. Ya, terus kecap juga sama. Ciprat-ciprat ke ning tembok. Terus gambar. Ya. Preso gambar terus bojone digambar. Pak Su, nah, terus ditulis gitu. Pak Su, pergi dari hidupku, wah ya malah bubar. Ya Mbak Ira ya? Boleh nggak begitu Mbak Ira? Oh nggak boleh. Wan Abi Bukrota. Nufai ibni Al-Haris As-Sakufi radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakroh Nufai bin Haris As-Sakufi radhiyallahu anhu. Anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inda iltaqo al-muslimani," ketika al-muslimani, dua orang muslim, iltaqo itu bertemu, bertengkar, bisayfaihima, dengan kedua pedang mereka. Fal qatilu wal maqtulu finnari. Fal qatilu, maka orang yang membunuh, wal maqtulu, dan yang terbunuh, finnari, dua-duanya sama-sama di neraka. Qultu ya Rasulullah hadal qatilul, ya. Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadal qatil, sudah wajar ya ketika orang yang membunuh, fama balul maqtul, itu masuk neraka, tetapi mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Ola innahu kana harison ala qatli sahibi. Ola Rasulullah menjawab, innahu, karena sesungguhnya, kana harison ala qatli sahibi. Karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh kawannya. Meskipun pada akhirnya dia terbunuh. Kenapa begitu, Mbak? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau yang membunuh masuk neraka, itu secara logika.
itu wajar. Tapi kenapa kok yang terbunuh juga ikut masuk neraka? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Hmm? Kenapa? Mbak Zunita, coba silakan. Pakai mic dong. Yo, belajar berargumen. Belajar berargumen, menyampaikan gagasan, pendapat. Salah ki ra dosa kok. Dosa apa ora salah ki? Enggak apa-apa. Ayo silakan Mbak Zunita. Melatih kepekaan dan kecerdasan verbal. Yo ngomong, yo. Apa? Karena di saat berantem itu kan di dalam hatinya ada nafsu untuk mengalahkan lawan, Ya. terus untuk membunuh. Jadi dari situ kenapa ketika dia terbunuh itu masuk neraka, karena sebelum pas lagi berkelahi itu, berantem itu, di dalam hatinya ada nafsu itu. Oke, ya bagus. Ya, jawaban yang bagus. Nah, selain nafsu ingin membunuh, ini saya tambahin. Selain nafsu ingin membunuh, bahwa orang yang terbunuh itu hanya karena dia punya nasib yang kurang baik. Dia terbunuh. Tapi sebenarnya di awal dia sudah punya niat membunuh. Yang dicatat oleh Allah itu niat membunuhnya itu. Ya. Niat membunuhnya itu yang dicatat oleh Gusti Allah. Jadi bukan hanya perbuatan yang ditulis, Mbak, tetapi juga nih, kalau niatnya sudah buruk, ingin membunuh tadi, meskipun gagal tetap akan mendapatkan apa? Ancaman dan balasan dari api neraka. Gitu. Makanya kenapa orang-orang yang sama-sama punya niat saling membunuh, al-qatil wal maktul finnar itu, ya dosanya termasuk dosa besar. Termasuk bunuh diri itu juga dosa besar. Ya, kita doakan, kita kirimi Fatihah ya pada arwah yang kemarin dalam beberapa waktu yang lalu di sekitar Pedes ini ada yang bunuh diri. Ada yang tahu namanya? Tahu ya. Kita Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik. Fatihah. Orang yang bunuh diri ini sebenarnya tidak memahami atau belum begitu memahami bahwa Islam itu luas. Rahmatnya Allah dan kasih sayangnya itu luas. Sempit. Makanya kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian kitab, kajian secara jamaah, bapak-bapak ibu itu nanti harus kita galakkan. Nanti kita harus adakan di sini. Tujuannya apa? Biar masyarakat kita di sini itu mendapatkan pencerahan dan ketenangan hati. Pusing sedikit bawaannya pengen bunuh diri. Galau karena ditolak pacar, bunuh diri. Dulu pernah ada ya Mbak Kavia itu. Ya, pernah Mbak. Cowok yang tolak sama Mbak Kavia terus pengen bunuh diri aja. Ada. Mbak Yunita. Pokoknya cewek-cewek itu loh. Kalau ada yang laki-laki begitu itu ya, tolong disadarkan, Mas. Ngapain toh sampean mau bunuh diri? Selain saya kan banyak tuh yang cantik. Gak bisa dek, pokoknya harus Mbak Yunita. Pokoknya harus kamu dek. Di hatiku hanya kamu. Pokoknya aku bunuh diri aja kalau nggak dapat kamu. Terus kira-kira Mbak Yunita kalau digituin gimana Mbak Yunita? Jawabannya apa? Pakai mic coba ya, aku tandung. Ayo. Loh, ini persoalan ini. Apa yang kira-kira misalnya kowe diuber-uber calanang, nekat pokoknya nak orang mbok rabeni karo awakmu, dhek bunuh diri. Jawabmu piye? Wong kowe gak seneng misalnya. Wong wis tuwa umur 60 tahun misalnya kan. Ngotot yo ora pengen rabi karo Mbak Yunita. Ngancame nak misalnya ora rabi karo Mbak Yunita, aku bunuh diri. Ya kowe jawabannya piye? Cara kamu mengatasi masalah itu bagaimana? Cara ngomongnya kamu bagaimana? Ini latihan. Ini kurang ono pelajaran yang sekolah dak ono, Mbak. Yang pondok anane pelajaran gini iki. Apa Mbak Ki coba dijelaskan? Mungkin saya akan menjelaskan tentang alasan kenapa kok harus dengan saya gitu. Iya. Kalau dia alasannya karena saking cintanya dengan saya, Ya, ya saya jelaskan itu namanya bukan cinta,
itu artinya hatimu dikuasai oleh nafsu. Soalnya kalau mencintai seseorang itu dasarilah karena mencintai karena Allah SWT. Ketika ketika Parjo jenenge Parjo jenenge. Ketika Mas nggih, Parjo ketika jenengan misal mencintai karena Allah, didasari mencintai karena Allah, pasti tidak ada nafsu atau keinginan yang harus dengan saya. Seperti itu. Dan apabila memilih untuk bunuh diri, itu apa? artinya Anda kalah dengan nafsu. Dengan nafsu, ya. Terus Artinya diri Anda itu sudah dikuasai oleh nafsu. Padahal kan masih banyak di luaran sana yang jauh lebih baik dari saya dan bisa menerima jenengan apa adanya. Yes, tepuk tangan sing buanter. Walah gitu. Ya, bagus itu. Itu termasuk salah satu tip bagaimana menenangkan orang yang mungkin buta cinta ya, bucin. Meskipun orang yang bucin itu nggak bisa dinasihati. Orang bunuh diri kan motifnya banyak kan. Sebelumnya juga ada di sini itu. Katanya gara-gara ditolak pasangan atau apa gitu. Calon istri atau gimana terus bunuh diri juga ya. Jadi khawatir saya nanti ke depan itu. Ya. Kan banyak orang-orang yang ketika mengatasi masalah dengan cara bunuh diri. Padahal bunuh diri itu bukan solusi. Kira setelah bunuh diri selesai toh. Selesai nggak kalau sampai bunuh diri urusanmu? Oh nggak selesai, panjang malah nanti buntutnya. Ya, panjang urusannya, dawa wingo. Padahal setiap masalah, ya, sengaja Allah ciptakan buat kita, biar kita ini lebih dewasa, betul tidak? Orang itu nggak bisa dewasa, tidak bisa lebih baik tanpa menghadapi masalah, Mbak. Coba tak? Makanya kita berdoa sama Allah itu, ya Allah kuatkanlah dalam menghadapi masalah ini. Besarkan bahuku ya Allah, biar bisa menggendong masalah itu. Nah, cara bahasanya yang sederhana begitu. Kuatkanlah hatiku ya Allah, biar bisa menampung setiap masalah yang kau berikan pada. Kudune ngono, kowe dikei kuat, sing gawe kuat sapa sih? Gusti Allah. Tiba-tiba masalah itu terasa ringan. Kenapa? Yang membuat ringan ya Gusti Allah. Yasir wala tu'asir ya Allah. Kan ngono toh? Ya Allah mudahkanlah ya Allah, jangan kau persulit. Asir lana ya Allah. Donga maca selawat Jibril sing akeh, wiridan maca tasbih. Salah satu ijazah dari guru saya mungkin bisa ditulis. Kalau kita punya masalah yang sulit, yang rumit, ya. Ojo ngasih sampean ucul teko maca subhanallah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ini kan makhluk, ya, makhluk selain manusia itu mereka itu bertasbih, Mbak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya itu bertasbih. Ini loh barusan ini cicak ini bertasbih. Gua anggaplah apa ya. Burung-burung yang bernyanyi itu sebenarnya bertasbih. Ya. Makanya hidup mereka itu ringan. Tanpa beban. Manusia ini kan sebenarnya kan sudah dikasih bekal untuk itu. Dikasih perangkat untuk bisa mencerna kehidupan di sekelilingnya. Tapi faktanya kan memang manusia itu ya sulit itu mencerna. Dia sudah bingung. Jika masalah kok bingung. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak punya masalah? Jika ada pertanyaan begitu. Ada enggak? Enggak ada, satu pun tidak ada. Orang itu dikasih masalah dengan versinya masing-masing,
agar manusia itu lebih baik dari sebelumnya. Itu tak kasih tahu. Cewek-cewek puber seperti kalian ini yang umur-umur 17, 18, 19, 20, ada yang umur 21 juga ini, 22, 23. Juga sama, masalahnya akan berbeda sesuai dengan tingkatan umur. Aira kan paling-paling masalahnya kan seputar duit jajan. Loh iya, coba aja tanya kalau nggak percaya. Ini saya mau infak ini, belum ada duit ini, Anto misalnya kan paling kan ngomongnya gitu kan. Nanti WA-nya lewat Mbak Junita. Nggak mungkin dia tiba-tiba dapat masalah, ada cowok naksir saya ini ngejar-ngejar sampai ke pondok. Kan nggak ada yang begitu. Maksudnya dia itu masih bocil, umur 15 tahun. Ya enggak, Mbak Ira? Beda masalahnya dengan Mbak Junita. Mbak Junita punya beberapa bisnis di luar pondok. Belum lagi ada beberapa cowok yang sedang menunggu dia misalnya gitu kan. Ya caranya nolak iki ya misalnya ngono. Sementara aku ngaji wae urung bener. Beda enggak masalahnya? Beda lagi masalahnya dengan Ustadz Asiri. Beda. Betul tidak? Binatang juga sama, memiliki porsi masalah yang berbeda-beda. Coba, sampai pernah nggak memperhatikan semut yang rame-rame, gotong royong, manggul atau ngangkat satu biji gula? Sampai pernah praktek? Ngasih satu biji gula, nanti semut pada berdatangan, terus dia rame-rame dipinggul oleh teman-temannya. Tiap semut yang datang terus bersalaman. Ya, kemudian koordinasi dengan yang lainnya. Berhenti dulu terus jalan, berhenti dulu jalan terus itu. Perhatikan itu perhatikan. Nah, setelah itu ngumpul semua terus diangkat itu, ya gula yang kecil itu rame-rame dan dibawa ke sarangnya. Itu semut loh Mbak. Bahkan suatu ketika semut itu pernah menghadiahi ya satu potong gula kepada Nabi Sulaiman. Kalau memang dia Nabi, dia saya kasih hadiah gula, dia pasti mau menerima. Akhirnya benar, semut itu merambat, ya, membawa sebongkah gula gitu istilahnya begitu ya. Dikasih ke Nabi Sulaiman, sejenis semut yang rang-rang itu yang agak besar itu. Kasih hadiah, sama Nabi Sulaiman ya diterima. Diulurkan lidahnya kemudian dimakan oleh Nabi. Itu sebagai bukti bahwa kebesarannya Gusti Allah. Bagi semut satu kotak gula itu gede apa enggak? Gede karena kemampuannya segitu. Bagi kita sebutir gula begitu berharga enggak? Enggak berharga, tapi bagi semut berharga. Itu loh Mbak. Makanya kita harus menghargai kemampuan orang lain. Ya, ada orang ngasih hadiah kamu cuman apa? Keciput. Tahu kan keciput? Atau permen. Keciput itu makanan jajanan orang Jawa itu loh. Kalau lebaran kan kasih keciput yang ada wijennya itu loh. Padahal kamu orang kaya misalnya. Kamu punya banyak duit. Tiap hari aja makannya steak, daging, soto, sate, macam-macam, enak-enak. Kasih cuman hadiah keciput terus sampean buang. Menghargai nggak itu seperti itu? Itu tidak menghargai. Wong Nabi Sulaiman yang sekaya itu saja dia mau menerima hadiahnya dari seekor semut. Itu bukti bahwa Nabi itu menghargai makhluk yang lain. Dia tidak menganggap bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu lebih rendah dari dirinya seperti Nabi Musa tadi. Ya. Oke, kembali lagi pada konteks tadi ayat. Ayat dalam teks hadis ini. Kecuali dalam jihad. Berbeda ya. Kecuali dalam jihad, perang misalnya kan di jalan Gusti Allah. Membela diri dari penindasan, perang gitu kan. Itu beda hukumnya. Karena bukan membunuh sesama muslim. Tapi musuh yang memerangi. Itu konteksnya di zaman Nabi. Tapi di zaman saya ini piye carane kowe? Yang bener ndira roh, yang salah ndi juga ra cetok. Kalau di zaman Nabi kan jelas. Yang mengikuti Nabi pasti benarnya. Ya betul.
Yang tidak mengikuti Nabi pasti salahnya. Kan gitu. Jadi harus dipahami. Ojo terus, lho zaman Nabi perang kok. Zaman saiki gelut ora apa-apa. Cak kae salah kok lho. Emang kowe ngerti nek kowe salah? Kowe ngerti nek wong kae sing salah atau jangan-jangan malah kowe dhewe sing salah. Kita jangan mengklaim diri kita bahwa kita yang paling benar, belum tentu. Ya. Betul tidak, Mbak? Iya kan? Cak gelut ae ku piye? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sholatur rajuli jama'atan, sholatnya seseorang dengan cara berjamaah, tazidu ala sholatihi, itu lebih banyak pahalanya daripada sholatnya. Fi saukihi, ketika di pasar, ketika sholat sendirian di pasar maksudnya, wa baitihi, atau sholat sendirian di rumahnya. Bid'an wa isrina darajatan, itu selisihnya adalah 20 derajat. Wa isrina darajatan. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddoa, karena seseorang yang telah menyempurnakan wudunya, ahsanal wudu'a, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, atau kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa sholat, dia tidak datang kecuali hanya untuk sholat. La yanhuzuhu illa sholatu, lam yakhtu khotwatan illa rufi'alahu biha darajatun. Maka setiap langkah diangkatlah 1 derajat dan diampuni 1 dosa. Ya. Wa khutta anhu biha khoti'atun. Lam yakhtu khotwatan illa rufi'alahu biha darajatun wa khutta anhu biha khoti'atun, ya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai ia masuk masjid kembali. Fa idza dakhalal masjidah, apabila ia berada dalam masjid atau apabila dia seorang itu telah masuk masjid, kana fi sholati hiya tahbisuhu, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggunya tadi, alladzi shalla fihi yaquluna. Maka para malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi ma lam yuhdis fihi. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya dia. Ma lam yu'di fihi ma lam yuhdis fihi, selama tidak berbuat gaduh dan berhadas.
Jadi orang yang sholat secara berjamaah itu lebih utama dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Ini yang dianjurkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Di pondok juga sama, ditradisikan bahwa sholat itu harus secara berjamaah. Kalau misalnya ustadz berhalangan atau ustadzah berhalangan, kalian tetap harus berjamaah. Diadakan berjamaah entah di aula atau di atas apa itu namanya, joglo misalnya, ya. Atau kalau tidak ya di mana, di ruangan terbuka yang bisa dijadikan untuk sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan bahwa pahala yang dilakukan ketika sholat jamaah itu 20 derajat. Ada juga yang mengatakan 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dan itu di riwayat yang lain. Apa sih manfaatnya sholat berjamaah? Yang pertama itu bisa menumbuhkan persaudaraan. Kita lebih intens dengan teman-teman santri sekobong. Karena berkumpulnya apa? Berkumpulnya dalam salah satu sholat. Termasuk juga apa? Melatih kedisiplinan kita. Ya. Melatih kedisiplinan kita. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Nah, begitu. Karena tepat waktu mengikuti apa? Mengikuti jamaah sholat. Jangan sampai sholat kita duhur jam berapa biasanya? Jam berapa, Mbak? Setengah 12. Terus tiba-tiba sholat kamu jam setengah 3. Itu kan terlalu mepet waktu asar. Meskipun inna sholata kanat alal mu'minina kita mauquta. Meskipun sholat itu duhur ya. Antara duhur itu sampai menjelang mendekati asar. Tapi nggak bolehlah kita akhirkan. Seakan-akan itu kita menunda-nunda. Ngolor-ngolor waktu. Tiba-tiba pas akhir-akhir mau sholat asar, tiba-tiba ada tamu misalnya kan. Atau ada kegiatan lain. Kan kacau jadinya. Ya jadi nanti sholatnya malah Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak dianjurkan. Guru-guru saya menganjurkan betul itu. Santri-santri yang sedang menghafal Quran nggak boleh mengkondok sholat sampai begitu. Nggak boleh mengkondok sholat. Itu karena saking pentingnya sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian selanjutnya apa manfaatnya sholat jamaah itu? Sebagai simbol persatuan umat Islam. Ya, ketika semuanya sejajar dalam shaf, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pangkat, status, jabatan. Kalau sebagai santri ya sudah santri semuanya. Itu ada guru, ada staf pengajar, ada pengasuh, ada pendiri, ada ketua yayasan misalnya. Itu melatih diri agar kita tetap bersatu dan tidak bercerai-berai. Manfaat selanjutnya apa? Mendapat perlindungan dari Gusti Allah. Orang yang sholat berjamaah itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang menjaga syiar Islam. Meskipun sholat sendirian dia tetap sah, tetapi keutamaannya akan jauh lebih sedikit jika sholat sendirian. Paham ya Mbak ya? Wa an Abi al-Abbasi Abdillah bin Abbas bin Abdul Muttalibi radhiyallahu anhuma. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ia berkata,
Bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang diterima dari Rabb-nya, dari Allah. Bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala, beliau bersabda ya. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah. Kataba. Kataba itu pakai fi'il madhi, artinya sudah atau telah. Kataba, sudah mencatat. Jadi sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala sudah menulis atau mencatat al-hasanati, seluruh kebaikan-kebaikan. Atau semua kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik, wasayyiati, dan perbuatan yang buruk. Summa baina dzalika. Summa bayyana dzalika. Di kitab sampai apa? Bayyana ya, summa bayyana. Bayyana itu artinya menjelaskan. Summa bayyana dzalika. Kemudian Gusti Allah memperjelaskan atau menjelaskan atau menerangkannya ya. Hal itu kepada paman hamma bihasanatin falam ya'malha, pada para malaikat itu dijelaskannya. Mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jelek yang harus kata Allah yang harus dicatat. Indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila adhafin katsirah. Jadi siapa saja yang bermaksud melakukan perbuatan baik lalu tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat maksud baik itu sebagai amal baik yang sempurna. Jika orang itu bermaksud melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, ya kan? Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah. Wa in hamma, jika seseorang itu berniat kemudian dari niat baik itu fa'amilaha, dan dikerjakan amal baiknya itu, katabahallah, maka Allah akan mencatat indahu, bagi orang tersebut, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Ila sabi'i mi'atin, sampai 700 kali, di'fin ila adhafin, dan dilipat gandakan lagi, di'fin ila adhafin kasirotin, lipat-lipatnya begitu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika seseorang itu berniat atau bermaksud angen-angen bisayyi'atin untuk melakukan hal yang buruk itu, falam ya'malha, dan orang tersebut tidak melakukannya, katabahallahu ta'ala, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal indahu hasanatan kamilatan, satu amal kebaikan yang kamilatan, yang sempurna, yang mulia, yang kamil, kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidat. Nah, apabila ia bermaksud melaksanakan keburukan itu, kemudian dia mengerjakan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu
satu keburukan saja. Jadi kalau kita punya niat yang baik, ya, punya himmah atau niat yang baik, maka niat yang baik itu ketika kita laksanakan, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, dan masih akan terus dilipat gandakan lagi. Berbeda dengan ketika kita berniat melakukan sebuah keburukan, lalu tidak jadi mengerjakan keburukan itu, maka Allah hanya akan mencatat sebagai satu amal baik yang sempurna. Tapi apabila kita punya niat buruk, kemudian kita jadi melaksanakan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu kejelekan saja. Itu yang harus dipahami. Dan niat buruk yang ditinggalkan karena Allah itu berubah menjadi pahala. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah dalam memberi pahala dan maha adil dalam menghitung dosa. Makanya kita sebagai hamba-hamba Allah ini yang penting apa, Mbak? Yang penting apa? Taat atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam surat Al-Zalzalah, ya, ada yang masih ingat surat Al-Zalzalah? "Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, itu surat Az-Zalzalah. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan, seberat apa? Seberat zarah. Zarah itu kayak biji atom gitu loh. Biji atom sing cuwilik. Niscaya dia akan melihat balasannya dari Allah. Begitupun sebaliknya. "Man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah tadi, niscaya dia juga akan menerima balasannya, Mbak. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi hati-hati. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu kesehariannya itu dia mentargetkan diri agar tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Makanya tidak banyak bergaul dengan orang. Ya uzlah. Kadang dia menyendiri atau kholwat, dikir, baca Quran, baca hafalan Qurannya, deres, tasmian, ya, mutolaah kitab, atau mungkin berkarya. Dulu ada seorang khotot tulis Al-Quran itu sampai 400, ya, 400 kali. Satu kalinya 30 juz, bayangke. Berarti logikanya 1 bulan khatam. Fakta itu. Itu namanya dapat wilayah apa? Keramatnya Gusti Allah. Itu sudah mendapatkan toyil waktu. Di waktu itu seolah-olah itu diolor, diperpanjang. Ada kan dulu yang sehari itu bisa sampai khatam baca Quran 30 kali. Khataman Al-Quran 30 juz. Secara nalar masuk akal nggak? Mujaki aja baca Quran 30 juz sehari, berapa jam Mbak sampean, Mbak?
8 sampai 9 jam kan. Nah, sekarang sudah berapa hari tirakatnya? Sudah 21 hari. Ya kita hadiah Fatihah ya bersama-sama ya untuk Mbak Zakia. Mudah-mudahan ya proses Mbak Zakia ini tirakatan 41 hari. Setiap 1 hari itu baca Quran 30 juz bil ghaib. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Gusti. Kita hadiah Fatihah ya. Dengan Fatihah itu mudah-mudahan bisa mentraktir, menambah atau ziyadah berkah kepada Mbak Zakia agar diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Gusti. Al-Fatihah. Ya kan Abu. Ya, terima kasih. Masih ada 20 hari lagi ya Mbak Zakia ya. Yang sabar, yang kuat. Tahririahnya sudah dapat berapa juz? Nulis Al-Quran 30 juz bi ghairi nadhur. Ini metode baru di PSKK, ini belum ada ini. Pondok-pondok tahfidz di Indonesia belum ada yang mengembangkan metode tahririyah. Nulis hafalan Qur'annya 30 juz ya. Pas nulis bi ghairi nadhur, tidak nulis sambil nonton Al-Quran, sambil baca Quran. Berapa juz Mbak sudah? Juz 6 ya, Alhamdulillah. Kemudian sampai khatam. Pas saya khatam nulis Quran 30 juz, Quran Cilacap, nanti sampai kalau bisa juga sudah bisa khatam ya. Target saya cuma 7 bulan. 6 bulan harus sudah selesai. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini kalau kita lakukan, pahalanya berlipat-lipat. Meskipun kita tidak mengejar pahala gitu loh Mbak. Ngapain hidup kok mengejar pahala? Yang kita kejar adalah yang punya pahala. Siapa yang punya pahala? Gusti Allah. Kita mencari ridhonya. Ada dulu itu seorang kiai yang ceramah. Itu zaman sahabat Ali. Ceramah bahas kedasatannya api neraka. Wah, api neraka itu kayak gini. Dahsyatnya itu seperti ini, siksanya itu begini. Pedihnya itu seperti ini gitu ya. Kata Imam Ali, ditegur kiai itu. Ya, ulama itu ditegur, jangan begitu. Neraka itu tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang menciptakan neraka. Yang menciptakan neraka itu lebih dahsyat dari itu. Kenapa kita membahas tentang makhluk? Meskipun ia dahsyat, tapi kan dia makhluk. Makhluk itu bisa dahsyat atau tidak tergantung siapa yang menciptakan. Dia bisa berdampak buruk atau tidak. Api neraka itu loh, bisa membakar kamu atau tidak. Kalau memang diizinkan oleh Allah untuk membakar kamu, kan ngono. Nah orang diizini kira-kira bisa nggak bakar kue? Ya, Anda ini hafidhoh, santri-santri PSKK banyak yang hafal Quran. Penulis kaligrafi, perilakunya baik, suka menolong orang lain misalnya. Aku yakin insya Allah mlebu warga Mbak. Lawang sampean apal tabarok lho, surat Al-Mulk lho. Ya. Surat Al-Mulk itu loh, nanti insya Allah bisa menjelma kepada seseorang yang bisa memberi syafaat kepada kamu. Surat Al-Mulk itu loh. Apalagi kok apal Quran 30 juz. Ning masalahnya kadang cobaan iki yo abot, wong nyekel Quran iku. Abote piye? Nah wis hafal Quran terus dia bangga, dikai sifat bangga karo Gusti Allah. Padahal bangga kuwi ujian. Nah wis bangga terus malah rasa-rasa deres. Ya enggak, Mbak? Gara-gara apa? Dikai embel-embel ning burine iki lho. Kafiyah al-hafidhah wah ngono kae. Makanya nggak usah pakai embel-embel gitu nanti santri PSKK itu meskipun hafal Quran 30 juz. Mending kafiyah al-gatelah ngono ora apa-apa. Ya. Gatel ora apa-apa gatel lah, tapi kan hafal Quran. Daripada al-hafidhah barbare plongo terus mlebu neraka ndak malah kisinan kowe. Kisian apa ora? Ning donya ku rasa kakean titel gitu loh. Ditulis wakil karuan kadang nak ono kiai sing ditulis sampai wirang-wirang ditulis kabeh profesor, doktor, kiai haji bla 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 mburine ngon ki ono MBC, ono MCK barang kae. Kan MCK itu WC to ya.
MAG, MPD, Al-Hafidh lah ya Allah Gusti. Rasa kakan titel. Titel yang paling tinggi itu loh almarhum, ya enggak? Nanti namamu disebut itu. Almarhumah Kafia. Ya dah, ya Pak. Rasa bangga banget dengan titel profesor, doktor ini itu. Ora penting. Ya, enggak penting banget itu. Nak kowe ora ono manfaate ning lingkunganmu, gak penting, Mbak. Tapi kalau memang itu jadi manfaat buat lingkunganmu, ya enggak apa-apa, silakan saja. Ning kira-kira profesor kok ora ono manfaate rumah sakit. Manfaatnya ning kampus tok kae. Ning kampus tok kan ngono to. Kadang profesor akeh sing gendeng. Dulu ada itu profesor di mana itu? UGM. UGM lah top. Top apa ora? UGM lho, top cabul jebure. Berarti menjamin enggak? Enggak menjamin. Selama ini kan sing disiar-siar kan berita-berita nasional itu kan Ustadz cabul, pimpinan kiai pesantren cabul lah ya Allah Gusti gitu. Ya, itu kan oknum itu. Sama kan? Sama juga kan? Dosen juga banyak yang jadi oknum kan? Banyak yang jadi oknum. Bahkan di Thailand tuh ada itu pemuka-pemuka agama Hindu Buddha itu. Mereka malah melakukan kumpul kebo dengan Mr. X ya gitu loh. Katanya mereka nggak nikah. Haram kata mereka nikah itu, tapi di belakangnya malah kumpul ke ya padha itu. Ajaran aneh ya aku nak ngarani. Makanya awake dhewe rasa modo-modo wong, ora usah moyok-moyok wong. Yang benar bagaimana? Ya udah kita fokus dengan diri kita sendiri lah, memperbaiki diri sendiri. Misalnya coba toh awakmu aibmu dibuka nih Gusti Allah lho, ketok kabeh dak. Isin apa ora? Jebule kafe kok kelakuane ngene, aira meneh ya Allah. Nah, untuk bila mindalik apa ora? Cuman kita kan tidak dibuka aurat kita, ya kan? Aib-aib kita oleh Gusti dan Allah menutup aib-aib kita. Makanya nek ana tanggane utawa wong-wong liya sing diaib iki ora usah saling maido. Tidak usah mengasih, tidak usah memberi apa rapot kan? Lha wong sesama murid kok ngai rapot iki piye to? Kita kan sesama murid kan? Ya, wali muridnya kita siapa? Gusti Allah. Anggap aja bumi adalah ruang kelas kita. Dan kita ini adalah sesama murid. Wali kelasnya siapa? Gusti Allah. Yang berhak ngasih rapot ya Gusti Allah. Lah kok ya ono gitu loh. Sesama murid kok ngai rapot kancane. Kowe nilaimu abang kowe. Kowe nilaimu abang kowe ora lulus kowe dadi wong. Kowe mlebu neraka kae kowe. Lho. Emang dhek ponakane Gusti Allah ta? Emang Gusti Allah diponakan? Apa kancane malaikat Jibril? Nek Nabi Muhammad kancane malaikat Jibril iya. Lah kowe kok aku kancane malaikat Jibril ketemu pirang perkara kan ngono to. Banyak kan yang terjadi seperti itu. Yang siang bulan puasa ada warung buka, wah digebuki warungnya. Dikon tutup. Wong sing dodol dikepruki ndase misalnya. Dibubar-bubarke. Padahal bulan puasa itu juga banyak yang tidak puasa. Ibu-ibu yang melahirkan, puasa enggak? Bapak-bapak jompo yang tidak kuat kerja, puasa apa enggak? Terus pikun, ya ora puasa toh. Pekerja keras, pekerja bangunan yang tiap hari kerjanya itu panas-panasan. Kuat enggak puasa? Enggak kuat. Ibu hamil menyusui, kuat enggak puasa? Itu rusuh itu dapat keringanan-keringanan. Masuk warung kon tutup kabeh. Terus mbok kon mangan apa? Rokoti aspal. Rokoti mejane dhewe-dhewe. Mikir toh. Hal seperti ini kan enggak bijak akhirnya jadinya. Betul tidak? Enggak bijak belas itu. Ini yang harus kita perhatikan. Inni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Punya Allah itu tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu semua, baik laki-laki maupun perempuan.
Oke, kita cukupkan sekian ya kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjut ke kitab Nashaikhul Ibad. Kita break dulu ya.